Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat ngabuburit. Mudah-mudahan di acara hari ini kita diberi kelancaran untuk tugas terakhir dari kelompok kita. Perkenalkan dulu, nama saya Agung Subagja dari SMP 1 Majalengka sebagai host, dan juga Pak Maman Suherman dari SMP 1 Majalengka sama sebagai moderator, dan juga pemateri kita yaitu Pak Haji Yaya Warlia SPDM SI. Beliau mengajar di SMA 1 Majalengka. Mungkin pada hari ini kita akan menyampaikan atau sharing mengenai tips triks paduan warna dan bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari perpaduan warna itu. Mungkin itu akan dijelaskan sepenuhnya oleh pemateri, oleh Pak Haji Yaya. Saya di sini sebagai host membuka acara dan tampilan meeting ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada moderator seluas-luasnya untuk acara berikutnya. Saya persilahkan kepada Pak Maman, mangga dilajengkeun. Oke, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini, pada hari pertama di bulan Ramadan ini, kita masih diberi kekuatan, kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini hingga akhir bulan nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, pada sore ini, sambil ngabuburit, kita akan bersama-sama akan mendapatkan pencerahan dari Pak Haji Yaya tentang bagaimana tentang tips memilih paduan warna. Nah, untuk atau sebelum kita mulai, baiklah akan saya bacakan dulu kurikulum vitae dari presenter kita kali ini. Pak Haji Yaya Warlia SPDMSI ini lahir di Majalengka tanggal 7 Maret tahun 1965. Pendidikan S2, beliau adalah seorang praktisi seni rupa, praktisi sastra dan teater. Kemudian beliau pernah mengajar di SMIKN Tenggarong, Kutai Kartanegara. Kemudian di SMA 2 Majalengka, dan sekarang mengajar seni budaya di SMA 1 Majalengka. Pak Haji Yaya juga founder dari Teater Gong Kutai dan Ngapehan Budaya Kutai, dan aktif di berbagai organisasi, diantaranya Komunitas Sastra Majalengka dan Peka atau Perupa Majalengka. Beliau juga anggota Dewan Kesenian Majalengka dan juga pembina pelatih paduan suara. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja persilahkan Pak Haji Yaya untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat disediakan. Enggak, Pak Yaya. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Host yang saya hormati, juga para hadirin, Bapak dan Ibu yang sudah hadir di room, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kita umur sampai kita ketemu bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa tuntas mengerjakannya dan melaksanakan wajib dan sunnahnya sampai
1 Syawal. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberi panjang umur. Syukron lillah, syukron binimatillah. Robbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya membahas acara atau tema yang ditetapkan, itu tim paduan memilih warna, saya ingin berbicara sebentar mengenai pendahuluan, yaitu mengenai umum. Masalah warna itu bukan masalah yang asing, bukan masalah yang aneh. Semua orang mengetahui warna, bahkan namanya juga hafal. Semua orang pasti bersentuhan dengan warna. Pasti menggunakan warna. Dan juga pasti menyukai beberapa warna yang merupakan pilihan masing-masing. Dan warna itu adalah sebuah anugerah besar, nikmat besar, sebuah kemurahan, keagungan, kebesaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia sudah menciptakan dan menyediakan jutaan warna di dunia ini. Bahkan tumbuh-tumbuhan memiliki warna yang sangat indah. Binatang juga begitu juga. Tumbuh-tumbuhan di darat memiliki warna yang khas dan banyak sekali. Namun lebih banyak lagi dan lebih indah lagi kalau kita melihat film yang ada di dasar laut dengan warna-warni yang indah. Kenapa warna sangat disukai manusia? Betapa sengsaranya, betapa ngerinya dan menakutkannya seandainya Allah tidak menciptakan warna, hanya menciptakan satu warna, hitam saja atau merah saja. Sangat mengerikan, tidak terbayangkan oleh benak artistik saya. Pasti hidup kita akan monoton, alam kita akan flat, akan datar, alam kita akan tidak indah, jauh dan dekat akan samar. Alhamdulillah Allah menciptakan warna untuk manusia. Warna adalah bagian daripada unsur seni rupa yang sangat penting. Dari unsur visual seni rupa, yang paling penting adalah bentuk dan warna. Tidak menjadi pelengkap, tetapi utama di dalam unsur seni rupa. Di dalam kehidupan manusia pun, warna adalah hal yang sangat utama. Di dalam bentuk-bentuk yang diciptakan oleh manusia, warna merupakan hal utama, lain bentuk. Banyak orang menafsirkan bahwa warna itu seenaknya bisa digunakan. Warna apa saja, warna yang bagaimana saja, untuk benda apa saja, ataupun warna-warna tidak perlu dipikirkan bahkan. Yang penting dia memilih warna, sudah. Atau dia membuat benda, warna tidak dipikirkan, jadi. Adapun seperti itu. Tetapi ada juga orang yang berpikiran dan berbeda dari yang sederhana tadi, yaitu orang yang sangat fanatis sekali dengan warna dan warna-warna benda-benda yang disukainya dan dikoleksinya atau digunakannya. Nah, bagi orang-orang yang sangat memilih dan fanatis terhadap warna, maka warna adalah menjadi hal yang sangat penting dan utama, serta menjadi hal yang sangat difikirkan.
Nah, bagaimana kita menyikapi warna untuk kehidupan kita sehari-hari yang lebih dekat dengan kita, yang lebih sederhana dengan kita, yang lebih langsung kepada kehidupan kita? Karena warna bagian dari seni rupa itu adalah aspek yang sangat merambah, yang sangat mempengaruhi dan masuk dalam kehidupan manusia, di setiap lini kehidupan manusia. Artinya tidak ada kehidupan manusia yang tidak terpengaruh atau tidak menggunakan aspek warna. Lebih luas lagi, tidak ada kehidupan manusia yang tidak tersentuh oleh seni rupa. Semua kehidupan manusia itu tersentuh dengan sentuhan-sentuhan nilai-nilai seni rupa. Hasil dari ilmu kesenirupaan. Kita dari bangun tidur sampai tidur, bahkan sedang tidur pun, kita berhubungan dengan seni rupa, dengan produk-produk seni rupa, dengan ilmu-ilmu seni rupa. Di antaranya adalah bentuk, warna, desain, mode, dan sebagainya, itu adalah seni rupa. Kita setiap hari menggunakan produk seni rupa, yaitu desain pakaian. Kendaraan pun itu adalah desain, bagian dari seni rupa. Desain, bagian dari seni rupa, yang disebut ilmunya adalah arsitektur. Di dalam arsitektur juga ada warna-warna yang sangat dipikirkan untuk kenyamanan penghuni rumah atau tinggal di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah interiornya, propertinya, atau aksesorisnya juga sangat diperhatikan untuk pengadaannya. Itulah pendahuluannya. Jadi tidak ada yang tidak tersusupi oleh lini seni rupa, khususnya warna. Nah, teman-teman, Bapak Ibu hadirin, terima kasih atas kehadirannya, dan hari ini mari kita sharing saja, ngobrol-ngobrol saja sambil ngabuburit. Insya Allah ngabuburit yang bermanfaat. Saya tidak bermaksud mengajari, tetapi hanya mengupas sedikit yang saya biasa ajarkan di kelas. Pasti Bapak Ibu ada yang lebih mengetahui tentang seluk-beluk warna. Nah, nanti kita sharing dan berbagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang lebih tahu itu bisa sharing dengan saya, dan saya menjadi bertambah pengetahuan, tambah ilmu dari Bapak dan Ibu. Mari kita mulai ke seluk-beluk warna dulu. Untuk warna, tidak sesederhana yang kita bayangkan, tetapi kalau kita mau mempelajari masalah seluk-beluk warna, maka kita harus berkenalan dengan ilmu kewarnaan. Di antaranya adalah paduan warna, aplikasi warna yang diambil dari komposisi-komposisi warna, berbagai teori warna menurut tokoh-tokoh, dan berbagai diagram yang disampaikan oleh tokoh-tokoh. Dan untuk kegunaan tertentu itu punya kekhususan yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Di sini mungkin saya akan ajak kepada teori warna dulu agar lebih mendasar kepada pembahasannya. Nah, alam diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah dengan warna-warni, dengan warna-warna yang lengkap sekali, dan kita banyak manusia tidak bisa membuat atau meniru warna yang ada di alam karena tidak terjangkau oleh materi atau bahan yang dibuat sebagai pigmen warna atau bahan warna yang dibuat manusia itu belum bisa menyamai warna yang ada di alam, khususnya warna-warna yang sulit dan jarang dibuat oleh manusia. Di antaranya adalah warna-warna di dasar laut, bentuk warna-warna tumbuhan, hewan di dasar laut, dan warna-warna cahaya, pantulan cahaya di laut, serta cahaya-cahaya yang ada di pantulan dari langit, yang ada di prisma jatuhan
embun-embun air, di prisma air di langit, dan sebagainya. Berikutnya, kita masuk ke teori warna dulu. Warna secara umum diartikan sebagai kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata dalam wujud prismatik. Jadi saya katakan prisma, embun air ya. Jadi di situ adalah warna atau cahaya dipantulkan melalui prisma-prisma atau bentuk-bentuk prisma, diantaranya adalah embun air atau prisma air pada butiran-butiran uap air akan menampilkan dan menembus prisma itu sehingga akan menembus dan menuju ke mata kita, lalu diterima oleh retina dan itu diterjemahkan oleh saraf kita di otak, lalu akan diterima oleh kita dan diterjemahkan tentang warna itu, baru diterjemahkan oleh manusia maknanya yang berbeda-beda tentunya sesuai dengan penafsirannya masing-masing. Berdasarkan kejadiannya, warna dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah warna yang berasal dari cahaya dan disebut spektrum. Spektrum ini adalah yang biasa warna yang dibicarakan atau yang bersumber dari cahaya, disebut warna editif. Yang kedua adalah warna subtraktif, yaitu warna yang berasal dari bahan atau materi yang dibuat oleh manusia selain cahaya. Materi itu bisa cair ataupun serbuk. Dan itu disebut dengan pigmen atau pigmen warna. Nah, pigmen warna itu berupa molekul-molekul atau butiran-butiran halus kecil warna yang dicampurkan, disatukan sehingga dilarutkan dengan pelarut yang tepat dengan ukuran yang tepat, maka jadilah pewarna. Cat atau cat air atau cat minyak atau yang lainnya. Mari kita masuk ke teori-teori warna, di mana di sini ada tokoh-tokoh yang bicarakan tentang warna. Pertama adalah teori Moses Harris. Itu menurut dia, ini adalah oleh Moses Harris, itu tahun 1766. Menurut teori ini, warna itu terangkum dari perpaduan warna merah, kuning, dan biru. Menurut dia, warna itu dirangkum, yang awalnya adalah terdiri dari paduan warna merah, kuning, dan biru, disatukan, dipadukan, warna merah dan kuning jadi apa, biru dan kuning jadi apa, ya, merah dan kuning jadi apa. Menurut dia ada 3 warna. Gitu. Namun ada juga teori yang lain. Ya. Nah, seperti ini. Menurut dia, menurut Moses Harris adalah terjadi dari biru, merah, dan kuning. Berikutnya adalah menurut Goethe. Goethe ini adalah peneliti dari Jerman, ya, yaitu Wolfgang von Goethe, disebut Goethe pada tahun 1793. Menciptakan sebuah lingkaran warna yang menjadi dasar teorinya dengan menempatkan warna biru, kuning, dan merah sebagai warna dasar. Jadi menurut dia, warna dasar dari semua warna itu adalah merah, kuning, biru. Merah, kuning, biru. Nah, ini yang paling umum, orang menyebutnya adalah warna primer. Ini dari sini asalnya, warna primer. Percampurannya nanti adalah warna tersier, dan seterusnya. Ada sedikit beda dengan Moses Harris, ya, di dalam penekanan kajian penelitiannya. Goethe lebih umum daripada Moses Harris. Itu maksud saya lebih umum dikenal. Nah, ini di sini ada merah, ada biru, ada kuning. Campuran antara biru dan kuning di sini ada oranye, biru, merah dan biru, ada ungu atau purple,
biru dan kuning, ada green atau hijau. Antara biru dan hijau, ada biru kehijauan atau hijau kebiruan. Antara biru dan ungu, ada ungu biru. Ada ungu dan merah, di sini dicampurkan jadi di sini. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini menurut Hute. Berikutnya adalah, yang ketiga, adalah menurut Othorn. Ya. Ini dibuat berdasarkan lingkaran warna 3 dimensi. Jadi seolah-olah ada globe, lalu sekeliling globe atau bola itu adalah menempatkan warna-warna, ya, di mana putih dimensi ya pada bagian atas, hitam pada dimensi bagian bawah, yaitu gelap di bawah, putih di atas. Dan perpaduan antara warna-warna dengan hitam di bawah itu menjadi semakin gelap ke bawah dan semakin terang ke atas. Tengahnya warna, di atas terang, putih, maka tengahnya adalah antaranya semakin atas semakin terang. Jadi warna semakin terang. Berikutnya kita lihat, ya. Nah ini hitam di bawah, putih di atas. Sehingga kalau ada warna di sini, ya, ini semakin hitam. Bawah semakin hitam lagi, bawah semakin hitam lagi. Satu warna misalkan ini ada orange, di oranye standar ini di tengah, sebelah atas di sini nanti oranye semakin muda, semakin terang, semakin terang lagi, semakin terang lagi, semakin terang lagi, semakin terang lagi. Nah, ke atas ini istilahnya adalah penambahan intensitas cahaya pada warna. Kalau ke bawah, penambahan gelap, istilahnya adalah penurunan intensitas cahaya. Kalau atasnya, istilahnya yang tadi adalah gradasi dan degradasi intensity. Ya. Ini gradasi, degradasi intensity light atau light intensity gradation. Nah, berikutnya kita lanjut saja biar cepat. Yang keempat adalah menurut Edward Herring. Ini juga kurang umum dan kurang dikenal, padahal kajiannya bagus. Ini adalah lebih mengkaji kepada warna dari sudut persepsi manusia. Dari persepsi manusia atau dari sisi penafsiran manusia. Sedikit berbeda dengan teori warna sebelumnya. Herring menempatkan warna merah, kuning, hijau, dan biru sebagai warna pokok. Jadi warna pokoknya bukan merah, kuning, biru. Menurut Herring. Di sini adalah merah, kuning, biru, dan hijau. Jadi ada hijaunya warna pokoknya. Kalau tadi yang lain itu adalah merah, kuning, biru, ini ada hijau warna pokoknya. Atau primernya ada 4. Kalau yang tadi, teori yang 3 tadi adalah 3 warna primernya. Menurut Edward Herring adalah 4. Itu ditambah hijau. Nah, seperti ini. Ini adalah warna pokok menurut Herring. Ada biru, ada kuning, ada merah, ada hijau. Di antaranya adalah, di sini adalah perpaduannya, campurannya. Kalau kita bahas ini, dan penjelasannya akan lebih luas lagi. Kita langsung saja, lari saja. Takut nanti keburu buka puasa. Berikutnya adalah teori Brewster. Teori Brewster ini merupakan teori yang paling dikenal oleh orang, ya, dan paling umum disebutnya. Menurut teori ini, warna dapat dikelompokkan menjadi 3 warna, yaitu warna pertama adalah primer, yaitu warna pokok yang tidak dapat dihasilkan dari percampuran warna lain. Jadi adalah warna primer ini tidak bisa dihasilkan dari campuran warna-warna yang ada. Kalau dalam bilangan istilahnya adalah apa ya? Primer, apa namanya? Bilangan primer ya, betul, bilangan primer. Ya, sama juga ya. Nah, merah, kuning, dan biru tidak bisa dihasilkan dari campuran warna yang lain. Jadi disebut warna primer. Yang kedua adalah warna sekunder, adalah warna yang dihasilkan dari percampuran 2 warna primer.
Jadi dua warna primer, merah misalkan dengan biru, campurannya jadi ungu, itu sekunder. Biru dengan kuning, campurannya dengan hijau, sekunder adalah hijau. Nah, bedanya Reister dengan herring tadi, kalau hijau di sini adalah sekunder, kalau hijau pada herring tadi adalah disebut primer, atau termasuk mikrofon ke primer. Itu perbedaannya. Berikutnya, kuning dengan merah adalah oranye, itu adalah sekunder. Sedangkan yang ketiga adalah warna tersier. Warna tersier adalah hasil warna yang dicampurkan atau hasil campuran warna primer dan warna sekunder, atau warna sekunder dengan warna sekunder. Jadi sekunder dengan sekunder, ya, bisa jadi, ya, atau warna sekunder dengan primer. Bisa jadi itu tersier juga. Jadi sekunder dengan sekunder atau sekunder dengan primer, itu tersier. Itulah teori Reister. Ini merupakan umum, ya, yang umum dipelajari oleh orang. Menurut teori warna, hitam dan putih tidak termasuk warna. Kenapa? Tadi dikatakan bahwa hitam itu adalah intensitas cahaya 0 atau tidak ada. Putih adalah intensitas cahaya tinggi, maksimal. Jadi hitam, putih adalah terangnya siang hari, malah hitam adalah gelapnya malam hari. Jadi menurut teori warna, ada beberapa teori warna, hitam dan putih tidak termasuk warna, adalah unsur terang dan gelap saja, yaitu untuk menerangkan dan menggelapkan warna, yaitu untuk menaikkan intensitas cahaya atau mengurangi intensitas cahaya dengan menambah gelap. Kita lanjutkan. Lingkaran warna. Nah, lingkaran warna adalah teori yang bisa dipelajari untuk mencampur warna dan mengambil warna-warna yang akan kita pakai. Di antaranya di sini ada warna-warna biru, ini primer. Ya. Primer yang kedua adalah warna merah. Primer yang ketiga adalah warna kuning. Dan berikutnya adalah di sini ada tanda panah merah ke biru campur ke sini. Campurannya adalah sini ungu. Ini sekunder tadi sudah dibicarakan. Dan berikutnya adalah biru, campurannya adalah hijau dan seterusnya. Ini juga sekunder. Nah, berikutnya. Nah, ini warna primer dengan warna sekunder, campurannya adalah warna tersier. Biru ungu. Biru dan ungu, ada biru ungu. Berikutnya adalah biru dan hijau, primer dan sekunder, itu ada tersier hijau biru atau biru hijau. Dan seterusnya ada hijau kuning, ada kuning oranye, ada oranye merah, ada di sini merah dan ungu, ada ungu merah. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini lingkaran warna yang kita akan bahas. Ya, tapi karena sudah umum, sudah belajar, mungkin sama Bapak dan Ibu ketika SMP sudah, kelas 10 SLA sudah. Ya. Kita lanjutkan saja. Ya. Mulai ke perpaduan warna. Ya. Pak Maman, Pak moderator, suaranya masih jelas? Masih. Pak Maman? Masih jelas. Pak. Jelas, Pak. Pak Agung, suaranya jelas? Jelas. Oh iya, terima kasih. Jelas Pak, jelas. Bagus. Oh iya. Yuk, lanjut. Perpaduan warna. Mari kita lanjutkan perpaduan warna. Yang pertama, ada perpaduan warna analogus. Nah, ini mulai kita ke selera masing-masing. Dan ini yang jarang disebut-sebut oleh orang. Padahal penggunaannya sering digunakan oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak. Ya. Tapi namanya mungkin jarang disebut. Perpaduan warna analogus, atau disebut warna analog juga boleh. Adalah perpaduan warna-warna yang saling berdekatan di dalam lingkaran warna tadi.
dalam lingkaran warna tadi. Nah, ini saling berdekatan, ya, atau bersebelahan dalam lingkaran warna. Kita nanti contohkan. Ini contohnya, diagramnya di dalam lingkaran warna. Kalau diperhatikan, hijau, ya, itu ada di sini. Nah, itu bersebelahan, berdekatan dengan kuning, hijau. Ini dengan ini bersebelahan. Jadi yang maksud dengan bersebelahan atau berdekatan ini adalah ini dengan ini berdekatan. Berikutnya adalah dengan kuning, orange. Ya. Ini bersebelahan. Nah, warna-warna ini disebut analog. Kalau kita memilih memadukan warna ini dengan ini, itu analogus namanya. Berdekatan. Ya. Berikutnya, lebih gelap lagi, orange muda, orange muda. Ya. Ini juga bersebelahan dengan ini. Ya. Kalau kita sebut sebagai keturunan warna, maka turunan leluhurnya adalah merah dan kuning. Ya. Ini juga ada kuningnya, ini ada kuningnya, ini ada kuningnya juga. Jadi semuanya ada leluhurnya kuning. Jadi bersaudara, ya, bersaudara kita sebut. Bersaudara, nah orang yang bersaudara itu akan wabuh, akur, akan harmonis, akan rukun, akan serasi. Warna pun begitu. Maka kalau mencampur warna, carilah warna yang bisa menyatukan warna-warna itu supaya bisa menjadi bersaudara gitu. Satu warna yang bisa menyatukan dicampur dengan satu warna yang tertentu sehingga semuanya ada unsur warna tertentu, warna itu. Sehingga senada warna itu sehingga jadi harmonis, serasi. Ya, dinamakan paduan warna analogus. Kesannya serasi atau harmonis. Akur lah, tidak gontok-gontokan. Gitu. Tidak saling mengalahkan, tidak mau menang-menangan. Akur. Sama-sama. Karena apa? Karena sudah satu turunan, ya, turunan dari kuning semuanya. Ya. Jadi bisa hidup bersama, bisa didampingkan. Nah, analogus yang berikutnya dari unsur merah dan unsur biru. Ini semua bersebelahan juga. Ya. Nah, ini semua bersebelahan. Ini analogus juga. Karena ada unsur merahnya. Ada unsur merahnya. Ini merah, ini biru merah, ini ungu biru. Ya. Nah, ini semua ada penyatunya itu merah. Bersaudara juga. Nah, kalau kita menggunakan warna-warna ini dengan ini, maka itu harmonis kesannya, serasi. Atau disebut juga paduannya analogus. Ini dengan ini sama juga analogus. Ini dengan ini sama juga. Ya. Karena ada unsur merahnya. Yang penting ada satu unsur yang bisa menyatukan keduanya, ya, yang menjadi sama, jadi akur. Berikutnya, analogus ketiga, ada unsur hijau. Atau unsur, di sini, hijau muda atau kuning. Ya. Ya, di sini ada hijau. Di sini ada unsur hijau, unsur hijau, unsur hijau, dan hijau. Ya. Hijau di sini ada unsur dari biru. Ya, ada unsur dari biru. Ya, karena hijau ada campuran biru dan dan kuning. Nah, warna ini adalah warna yang bersebelahan. Jika kita menggunakan paduan warna ini dengan ini, maka disebut paduan warna analog. Atau tiga warna misalkan ini dengan ini. Kelihatan kursornya, Pak? Ya. Kursornya kelihatan? Iya. Kelihatan. Oh iya. Kalau kita menggunakan warna ini dengan ini, maka itu namanya paduan warna analogus. Atau ini dengan ini juga sama analogus, masih analog. Ini dengan ini juga masih sama, masih analog. Walaupun ini udah ada unsur merahnya, tapi karena ada unsur birunya. Tetapi seyogianya menghindari warna yang ada unsur merahnya. Ya, jadi ini keturunannya udah beda. Bapaknya, leluhurnya udah beda, di sini ada merah. Tapi masih ada biru, di sini ada biru, di sini ada birunya. Masih bisa. Tetapi supaya aman, kita hindari saja, gitu ya. Tapi kalau didampingkan masih bisa, masih analogus, masih harmoni juga, gitu ya. Ini paduan warna analogus. Dan kesan warna ini adalah serasi, harmonis, selaras, tenang, damai. Kalau yang warna
sejuk kesannya dingin, kalau warna ini merah kesannya hangat atau panas, ya gitu. Nah, silakan pilih analogi yang mana, gitu, sesuai dengan kebutuhan, kesukaan, dan kondisi lingkungan. Misalkan kita punya rumah di pegunungan, kita buat villa di sana di Panyawoyan. Tepatnya, sebaiknya kita jangan mengecek warna bangunan villa kita dengan warna yang dingin, dengan warna yang sejuk. Karena suhunya, cuacanya sudah dingin di sana, maka akan cambewek. Pertama, dingin sekali, tambah dingin kesannya itu. Pandangan mata juga tambah dingin, tidak hangat. Ya, gitu. Tetapi gunakan warna yang hangat, ya, warna-warna paduan warna hangat. Boleh warna paduan warna analog atau paduan warna yang lain, nanti akan kita bahas, itu kontras dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita punya bangunan villa di Panyawoyan, di daerah dingin, di puncak di Panyawoyan, maka sebaiknya supaya hangat kesannya, maka dicat dengan warna hangat. Selain menjadi hangat kepada kitanya, dan itu akan menonjol, mencolok, kelihatan dari jauh. Kontras dari lingkungan dedaunan, lingkungan pepohonan, dari rumput-rumput. Jadi akan mencolok. Jadi kelihatan, terkesan itu di situ apa namanya, menonjol dan akan tampak indah gitu. Ya, demikian. Tapi dalam aplikasinya terserah. Artinya boleh kalau orang menyukai yang di sana Panyawoyan hijau juga ya boleh, karena itu hak dia, hak yang punya Panyawoyan. Kita tidak bisa merubah. Cuman kalau mau kesan seperti tadi, maka gunakan sesuai dengan teori warna. Berikutnya yang kedua adalah perpaduan warna komplementer. Atau komplement, biasa singkatnya komplementer. Adalah perpaduan warna-warna yang saling berseberangan atau berlawanan di dalam lingkaran warna tentunya tadi, ya, yang saling berseberangan di dalam lingkaran warna. Nah, kita contohkan seperti ini visualnya agar lebih jelas. Di sini ada warna merah, maka komplemennya itu berseberangan merah, ya, dengan yang ada di seberangnya di dalam lingkaran warna itu, yaitu seberangnya ada hijau. Karena di dalam lingkaran warna di sini ada merah, kuning, biru, ya, merah, kuning, biru. Hijau campuran antara biru dengan kuning adanya di sini. Maka merah berseberangan dengan warna hijau, gitu. Ini kalau kita menggunakan warna ini biru dan hijau dan merah, maka disebutnya adalah paduan warna komplementer. Berikutnya, secara umum, ya, komplemennya berseberangannya dengan kuning di sini. Nah, ya, ada kuning, ya, maka berseberangan di sini. Nah, ini kalau kita menggunakan warna ungu dengan kuning, maka itu disebut komplement atau komplementer, atau disebut paduan warna komplementer. Selanjutnya ada orange, ya, itu hasil campuran dari kuning dan merah. Maka di seberangnya di sini dengan warna primer biru. Jadi warna primernya kan merah, biru, kuning. Merah, kuning, biru. Ini berseberangan dengan posisi apa namanya, orange. Nah, ini namanya komplement juga. Kuncinya adalah berseberangan, ya, bukan bersebelahan. Kita lanjutkan. Jangan yang ketiga, perpaduan warna gradasi adalah perpaduan warna dengan menurunkan atau menaikkan intensitas salah satu warna. Nah, tadi ada intensitas cahaya tinggi, ya, gradasi, light gradation, tinggi, ya, ke putih, ada intensitas cahaya rendah ke hitam, gelap. Contohnya, gradasi warna monokromatik, monokrom. Jadi mono tunggal, kromatik adalah nada, kroma. Jadi satu nada di sini. Mono itu tunggal, kromatik, kroma atau nada, satuan tingkatan itu nada, ya. Di dalam musik juga sama, ya, kroma gitu. Kalau kita biru, yang mono ini tunggal, kita ambil biru, maka gradasi warna monokromnya tinggal ditambahkan putih sedikit sini sampai ke terang.
Nah, tambah putih sedikit, jadi biru muda, biru terang lagi. Tambah intensitas cahayanya, dengan warna putih dicampur, tambah lebih banyak putihnya, lebih terang lagi. Tambah lagi, biru dengan tambahan cahaya yang lebih banyak, dengan tambahan putih yang lebih banyak, lebih terang lagi. Berikutnya, sampai ke biru yang sangat terang sekali. Dan di antara biru yang ini dengan yang ini, masih banyak puluhan, ratusan lagi variasi campuran gradasi warna yang lain. Tergantung kejelian kita membuatnya, mencampurnya. Kalau di pabrik itu sudah menggunakan komputer percampurannya, per tetes, per gram, per miligram itu akan memberikan pengaruh yang berbeda pada gradasi di sini. Nah, kalau kita mau beli cat di toko, itu kita harus minta tone color, ya, tone colornya. Nah, itu ada aplikasi dari ini, ya, pilihan-pilihan dari warna dari ini seperti ini. Nah, untuk itu pilihlah dari tone color sehingga kita bisa memilih secara jelas. Nah, pasti setiap produk cat atau pabrik cat selalu menyertakan tone color untuk guide colornya. Berikutnya, yang kedua adalah gradasi polikromatik. Poly di sini artinya banyak, lebih dari satu warna, kromatik sama nada. Jadi lebih dari satu nada warna. Artinya di sini gradasi ini adalah yang dihasilkan dari dua warna atau lebih. Warnanya seperti biru. Nah, ini hanya satu biru saja. Ini bisa dua, biru dengan merah, biru dengan kuning, biru dengan hijau, biru dengan apa saja. Ya boleh. Atau tiga, biru, kuning, merah misalkan. Ya. Itu juga polikromatik. Contoh, ini hijau. Maka semakin campuran, nanti kita lihat ini ke arah mana. Coba tebak oleh para hadirin, tebak. Kira-kira ke arah mana ini? Warna apa di sininya, gitu kan? Nah, ini tambah berubah lagi. Nah, berubah lagi. Nah, ternyata di sini ada dua warna. Ini biru, ini hijau. Ya, biru itu murni, hijau ini ada warna kuningnya. Jadi dua warna. Ya. Satu ini hijau dan biru. Atau boleh juga biru dengan kuning di sini kan. Nah, itu polikromatik istilahnya. Oke, kita lanjutkan. Karakter warna. Nah, secara psikologis diuraikan oleh Lincoln dan Dr. Andes Mansur tentang warna sebagai berikut. Warna itu bukan suatu gejala yang hanya dapat diamati saja, tetapi warna itu mempengaruhi kelakuan, ya, mempengaruhi kelakuan atau sikap atau tingkah laku. Memegang peranan penting dalam penilaian estetis, penilaian rasa seni maksudnya, dalam penilaian rasa seni, perasaan seni, ya. Rasa keindahan, penilaiannya itu ditentukan oleh warna. Kalau warnanya beda, rasa seninya penilaiannya akan berbeda juga. Karena nilainya berbeda, kesannya berbeda, orang akan berubah, tadinya suka jadi tidak suka karena warnanya berubah, gitu kan. Nah, itu di situ penilaian estetisnya. Dan turut menentukan suka tidaknya kita atau orang terhadap benda tadi dengan warna yang berbeda. Kita melihat satu benda dengan warna nggak mau, saya mau pengen warna itu. Nah, kenapa? Bukan karena bendanya, bukan karena bentuknya, bukan karena yang lainnya. Bentuk saya sama, kalau bulat-bulat, persegi-persegi. Cuma yang beda warnanya. Tapi orang bisa tidak suka terhadap salah satunya dan suka terhadap salah satunya. Itu karena faktor warna. Ini yang disampaikan oleh Dr. Andes Mansur dan Lynn Schotten. Dan semua itu akan menyebabkan variasi warna pada benda-benda atau produk-produk yang dibuat oleh pabrik. Karena apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, selain itu juga lebih jauh bahwa warna mempengaruhi psikologi manusia, perasaan manusia, bahkan kepada sikap manusia, ya, akan terpengaruh gitu dengan warna. Ya, secara signifikan hidup lama gitu ya. Kalau sebentar saja paling hanya tidak suka gitu. Tapi kalau lama itu akan mempengaruhi sikap dan psikologi manusia. Berikut potensi karakter warna yang mampu memberikan kesan pada seseorang sebagai berikut. Ini karakter warna ya. Ini tolong dipahami, barangkali ini sudah umum, tetapi
biasanya ini tidak terdefinisikan gitu kan ya. Hitam didefinisikan sebagai warna yang tertua, gelap, dan di dalam beberapa teori warna, hitam tadi bukan disebut warna ya, tetapi hanya gelapnya malam, hanya gelap saja. Dengan sendirinya menjadi lambang untuk sifat gulita, kegelapan, kedukaan, kedalaman, dan lain-lain. Berikutnya putih. Dan sebagai warna yang paling terang, melambangkan cahaya, sucian, keceriaan, dan lain. Nah, lambang-lambang ini, makna-makna ini adalah subjektif ya. Ini di sini putih masih disebut putih, masih disebut warna, karena umumnya manusia menyebut warna putih. Padahal secara teori warna, putih itu adalah cahaya, hanya untuk mempengaruhi warna-warna yang ada. Gitu. Berikutnya abu-abu. Nah, abu-abu adalah merupakan yang asalnya ada campuran daripada putih dan hitam. Abu-abu itu merupakan warna yang paling netral dengan tidak adanya sifat atau kehidupan spesifik. Tidak ada yang jelas. Jadi netral, kemana saja bisa abu-abu itu. Bisa dicampur, digabungkan dengan warna merah, dengan biru, dengan kuning, dengan oranye. Bisa. Netral sifatnya abu-abu. Ya. Hitam dan putih juga netral. Ya. Tetapi hitam lebih tegas, punya sifat kehitaman ini, kedukaan dan kedalaman dan kegelapan tadi. Ya, hitamnya itu. Maka lebih tegas. Putih juga lebih tegas terangnya. Tapi kalau abu-abu sudah redup, sudah menurun keakuannya gitulah. Keakuannya tidak menonjolkan hitam atau putih, tapi sudah menyatu antara hitam dan putih. Jadi sudah melebur. Jadi sudah redup. Nah, dia tidak mendefinisikan apa-apa. Tidak ada kehidupan yang spesifik. Jadi hanya tidak jelas gitu ya. Makanya disebut abu-abu itu netral, bisa masuk ke mana saja. Makanya Bapak atau Ibu supaya aman, paduan warna apa saja. Maka selipkan warna abu-abu. Contoh, kita ada biru, kain biru, kerudung biru, ada bajunya warna kuning, kan kontras ya. Nah, supaya agak redup, agak harmonis, maka kerudungnya itu dikasih list warna abu-abu. Dikasih list warna abu-abu, sehingga ada batas antara kerudung dengan kuning baju, begitu. Jadi agak redup, ya. Jadi itu ada menyatu lagi. Berikutnya adalah kita lanjut karena waktunya ya. Merah bersifat menaklukkan, ekspansif, meluas, dominan, berkuasa, aktif, dan vital hidup, dan seterusnya. Marah, berani, perang, dan panas ya sifatnya. Merah itu. Ya, kita lanjutkan. Kuning dengan sinarnya yang bersifat kurang dalam, ya, merupakan wakil dari hal-hal atau benda yang bersifat cahaya untuk kemenangan, momentum, sukses, panas, dan seterusnya. Biru yang menimbulkan kesan dalamnya sesuatu. Jadi ada kedalaman, ada depth-nya, ya. Tenang, menyejukkan, dingin, ya. Hijau mempunyai sifat keseimbangan, selaras, ya, membangkitkan ketenangan dan tempat mengumpulkan daya-daya baru, kesuburan, kehidupan, kemakmuran, religiusnya keagamaan dan seterusnya. Ya. Berikutnya, paduan aplikasi warna atau aplikasi paduan warna. Nah, contoh ini sebagai contoh saja. Kita sudah mulai ke aplikasi. Nanti sambil diskusi kalau ada yang mau tanya boleh. Ini hanya aplikasi saja. Nah, coba ditebak. Ini paduan warna apa? Ada biru tua, ada biru penhur. Ini adalah paduan warna analogus, gitu ya. Paduan warna analogus. Nah, biru dan biru penhur. Kesannya adalah harmonis, serasi, tenang, dan sejuk. Gitu. Ini pada gaun pesta Shanghai, gitu ya. Berikutnya, contoh yang lain adalah aplikasi paduan warna analogus juga masih. Nah, ada ungu dan ungu muda. Nah, ini adalah karakter yang bisa dipakai, bisa dipakai oleh suatu vendor atau produsen kerudung, ya. Itu yang kita sebutkan namanya. Jika kita menggunakan warna atau ibu-ibu menggunakan warna ungu dan ungu muda, maka di sini tenada ungu, ya, paduan warna analogus, kesannya tenang, pasif, flat. Gitu. Nah, ibu-ibu atau di kampung dulu kita menyebut bahwa ini adalah jomblo, katanya gitu. Warna jomblo katanya. Ya, betul, di sini adalah pasif, flat gitu kan. Nah, jadi datar. Ini datar, tidak ada terlalu warna yang menonjolnya. Datar gitu ya. Tenang. Nah, berikutnya ada kerudung corak zigzag hitam dan putih, ada sedikit birunya. Di sini agak sedikit netral. Berikutnya.
Ya, mari kita lanjutkan dengan contoh-contoh saja. Ya. Nah, ini ada kerudung. Nah, ini paduan warna komplementer di sini. Paduan warna komplementer ya, kerudung. Sifatnya adalah ini ada biru, oranye, hijau, kuning. Kesannya kontras itu meriah. Ya, kontras meriah, riang, hangat dan panas gitu ya. Ini biasanya anak-anak muda yang senang begini atau ibu-ibu yang berjiwa riang. Berikutnya adalah paduan warna untuk kids, ya, untuk anak-anak kids wear. Berbagai macam warna nih ada di situ, ya, merah, kuning, hijau dan seterusnya ada, ya. Rame, kayak nano-nano katanya. Di sini kesannya gembira, meriah, sukacita, aktif, ya. Ini pas untuk anak-anak. Biar apa anak-anak ceria, riang dan seterusnya, agar happy gitu. Maka pakai banyak yang berwarna-warni itu untuk anak-anak, ya. Dan ini juga sama, ya orang tua tapi ini yang warna-warni. Berikutnya adalah pada interior. Nah, ini pada warna analog pada interior, ya, gitu. Hijau, kesannya, ya, kita menggunakan warna hijau muda, hijau pupus dan putih. Warna ini kesannya adalah harmonis, serasi, tenang dan sejuk. Tolong Pak, absennya jangan lupa ya, di-sharekan dulu, Pak Agung. Halo Pak Agung. Sudah ada Pak, sudah ada absennya. Sudah, ya, terima kasih. Ya. Oke. Ini ada harmoni ya, serasi gitu ya. Ini aksentuasinya di sini ya, gitu kan. Dan seterusnya. Kita udah mau hampir akhir ini. Nah, ini adalah untuk paduan warna gradasi polikromatik. Nah, poli dari sini. Ada warnanya natural wood, magenta atau light. Ini magenta, light magenta ya. Ada magenta, ada light magenta, ada green ya. Ada green sini hijau, ada putih. Kesannya tenang, damai, tapi hangat. Hangatnya oleh apa? Oleh ini, oleh magenta dan pink di sini ya. Ini jadi hangat kesannya ya, tapi tenang masih. Ini hijau ya, ini frame apa namanya, frame jendela itu hijau, frame screen ya, supaya cahaya tidak terlalu mantul ke mata gitu, jadi ada screennya di sini. Nah ini aksentuasinya meja. Berikutnya adalah aplikasi pada interior utama ya, interior kamar utama ini. Nah, menggunakan ini untuk orang tua gitu ya. Kamar utama biasanya serasi, harmonis, selaras, tenang jadi kesannya ya, gitu. Tenang dan damai. Di sini warna apa? Dark brown ya, light brown dan putih ya, gitu. Nah, ini juga sama, masih analog ya, analogus apa namanya, natural wood, putih ya. Di sini ada brown, ada light brown. Kesannya harmonis, tenang, ya, natural karena ada warna kayu di sini. Natural, jadi alami kesannya. Padukan dengan karpet atau permadani coklat. Ya, coklat muda bukan coklat tua ini. Ya, ini masih harmonis, serasi, kesannya tenang dan lebih natural, alami, ada unsur kayunya wood ya. Ya. Berikutnya adalah untuk kamar sebuah hati. Nah, jangan disamakan kamar untuk sebuah hati untuk anak kita yang masih kecil-kecil supaya kesannya riang, kesannya islami gitu ya. Nah, pakai tadi warna yang islami, hijau. Nah, ini kesannya harmonis, tenang, sejuk dan islami. Tenang ya. Apa namanya? Jadi kesannya islami di sini. Kenapa tadi religius hijau itu? Ya, gitu. Berikutnya adalah contoh yang lain, masih kamar itu juga ya. Pintunya adalah harus jelas, pintunya harus lebih jelas daripada dinding ya. Jangan sampai pintunya kabur. Supaya apa? Supaya anak bangun mudah melihat pintu keluar itu jelas gitu ya. Jangan sampai yang dilihat bangun nubruk ini, pintu ini, apa dinding ini ya gitu. Jadi harus ada lebih jelas juga di sini pintunya. Dan seterusnya, ini tampak atas, dari atas. Kita lanjutkan paduan warna untuk kamar sebuah hati. Ya, gitu. Oke. Ini warna anak-anak, ini adalah warna ulang tahun, meriah dan seterusnya. Ya. Nah, ini warna anak-anak dan seterusnya. Ini aplikasi untuk anak-anak meriang, ya, gitu. Maaf, riang, ya, gembira, gitu kan. Apa begitu? Ya, oke. Rupanya itu saja. Sementara barangkali untuk ininya saya kembalikan kepada apa namanya moderator ya untuk memandu berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf agak panjang ya, dan selamat berpuasa dan sebentar lagi selamat berbuka puasa. Kami sudah kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Moderator. Terima kasih. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih Pak Haji Yaya. Peran yang menarik tentang warna dan memadukan warna. Saya baru tahu bahwa hitam dan putih itu bukan warna. Ya, terima kasih ilmu yang saya dapatkan dari Pak Haji Yaya. Bapak sekalian,
masih ada waktu kurang lebih 3 menit lagi menjelang maghrib. Di maghrib hari ini jam 17.48. Sekarang waktunya. Pokoknya dari Bapak Ibu oleh Pak ya tadi ada yang mengajukan atau komentar, dipersilahkan. Pak, di saya udah maghrib. Halo, saya tanya Pak. Ya. Sambil nunggu buka, boleh saya nanya? Saya sudah Boleh. Kalau Saya bisa saya jawab, ya kalau tidak, mohon maaf ya. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Kusmaya dari Tasikmalaya. Pembahasan yang Iya, selamat datang. sangat menarik. Kebetulan saya juga sebetulnya saya bukan ahli seni, cuma kebetulan saya diberi amanat untuk sebagai guru desain grafis multimedia gitu Pak. Waduh. Saya pribadi sebetulnya asli saya bukan buta warna, artinya saya tidak begitu paham tentang apa perpaduan warna ini gitu. Tapi apakah saya bisa ditebak kalau seandainya saya kecenderungan saya lebih menggunakan warna terang, warna batin gitu, kayak. Itu yang pertama. Apakah karakter seseorang ketika menentukan warna itu bisa ditebak? Halo? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pendapat Bapak dengan orang-orang yang sangat, apalagi di usum pemilu gitu Pak, ketika orang menggunakan baju ini akhirnya si eta itu. Apakah itu bagaimana pendapat Bapak gitu? Oke, atur nuhun. Ya. Terima kasih Pak Syafril di sini nggak muncul Maya, ya, Pak. Maya. Pak Maya ya, sampai selamat jumpa lagi Pak Maya. Terima kasih atas kehadirannya. Memang beberapa warna disukai oleh orang-orang tertentu dan orang-orang tertentu juga menyukai warna-warna tertentu. Itu memiliki kecenderungan tertentu. Ya, itu secara subjektif. Ya. Dalam artian kesukaannya itu subjektif. Ada yang menggambarkan karakter dia, warna karakter pribadi dia. Ada yang hanya kesukaan visual saja, gitu ya. Dalam artian kesukaan visual dalam mengaplikasikan kepada satu produk, ya gitu kan. Tetapi kalau yang Bapak sebutkan, Bapak menyukai yang terang-terang, gitu ya, itu mungkin saya lebih menebak saja nih, mudah-mudahan tidak benar ya, mudah-mudahan tidak benar, gitu ya. Mungkin Pak Maya itu sifatnya orangnya terbuka itu open, terbuka, lebih terus terang dan jujur ya, dan lebih menyukai yang yang jelas-jelas gitu. Tidak mau berbelit-belit atau tidak mau sembunyi-sembunyi ataupun yang rumit-rumit, dan jarang sekali Pak Maya mungkin menggunakan warna yang gelap gitu. Nah, dan open itu terbuka ya, mungkin pertemanan dan sebagainya itu juga termasuk di situ, dan lebih senang kepada warna-warna yang cerah gitu, dan cukup periang juga mungkin Pak Maya ya. Periang itu kameranya senang gitu. Mungkin mohon maaf kalau salah Pak Maya ya, ini hanya ini saja. Berikutnya yang kedua itu mengenai warna sebagai simbol, itu maksudnya dalam menjelang pemilu itu warna sebagai simbol ya, sebagai simbol. Nah, di sini warna sebagai warna yang independen gitu ya, warna yang merdeka. Nah, kalau kita lihat kehidupan masyarakat, kalau menjelang pemilu ada partai ini warnanya gini, partai ini warnanya begini, itu warna sebagai simbol, dan dia pengen mengambil warna itu untuk kesan tampilan agar orang punya image yang tetap. Merah, kalau udah merah seolah milik dia gitu, padahal gitu kan. Ada biru punya milik dia, kuning punya milik dia, padahal dia pengen seperti itu, padahal merdeka warna umum. Nah, bagi kita yang memahami seni, mohon maaf,
kita tidak menerima bahwa suatu warna adalah dari satu partai gitu. Setuju. Seperti itu. Setuju ya Pak ya? Ya, setuju. Terima kasih. Nah, berikutnya untuk apa namanya warna yang merdeka tadi ya, kita boleh untuk apa saja pakainya. Dan mohon maaf, saya mungkin satu-satunya guru ya di sekolah yang suka menulis absensi agenda di buku agenda dengan warna merah. Ada apa yang suka menulis absen atau agenda di kelas dengan warna merah? Oh, istimewa. Kenapa Pak? Nah, kenapa? Karena dianggap bahwa merah itu marah. Umumnya kan begitu kan? Iya. Ya, tidak sopan katanya kan gitu kan. Nah, saya sengaja bahwa untuk independensi warna, menunjukkan independensi warna, maka saya menulis pun merah. Kalau bawa merah, kalau bawa biru, bawa saya tidak jangan sampai pakai merah, tidak gitu ya. Itu mungkin Pak Maya penjelasan, mohon maaf kalau kurang benar gitu. Terima kasih. Siap. Atur nuhun. Saya maghrib tadi. Iya betul. Maaf, Kita buka puasa dulu. Barangkali kita akhiri saja Pak pertemuan kita karena sudah waktunya buka puasa. Kita takjil dulu sama-sama ya. Iya. Mangga saya serahkan langsung ke Pak Agung, mangga Pak Agung. Terima kasih. Saya akhiri dulu ya. Terima kasih Pak Agung. Saya akhiri, mohon maaf kurang dan lebihnya. Saya bukan maksud mendikte, mengajari apa namanya, hanya ngobrol saja, bercerita untuk diskusi saja. Mungkin nanti lebih jauh diskusi secara boleh gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pemateri Pak Haji Yaya yang telah memberikan materi tentang tips memilih paduan warna dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita lebih tahu bagaimana warna itu berpadu dengan warna yang lain dan menghasilkan warna yang berbeda. Nah, itu juga terima kasih kepada moderator Pak Maman Herman yang telah memadu acara ini sampai dengan selesai. Nah, sebelum menutup acara ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, terutama VCT Jabar 6 dan kelompok 12 khususnya, kemudian kepada instruktur kita Pak Alam dan Bu Ririn, terima kasih yang telah membina kami dan kelompok kami terutama. Dan juga saya mau dan permintaan maaf sekiranya ada kata-kata saya yang salah dan tidak disengaja atau disengaja. Sebelum menutup, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.